Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAT. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaallah. Malam ini kita sempurnakan pembahasan seputar qadha salat. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, sepakat mengatakan wajib mengqadha salat. Namun ada pendapat dari Daud Al-Zahiri, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim yang mengatakan kalau solat itu ditinggalkan dengan tidak sengaja maka wajib qadha. Tapi kalau ditinggalkan dengan sengaja, seperti kita pernah meninggalkannya mungkin di waktu-waktu awal-awal baligh, kelompok ini mengatakan cukup dengan taubat. Kalau taubatnya diterima, maka seperti tidak ada dosa sama sekali. Kelompok ini berpendapat tidak ada qadha. Namun tentu seperti yang kita katakan, akan menimbulkan pertanyaan, dari mana kita tahu taubat kita diterima? Makanya pendapat 4 mazhab yang mewajibkan qadha salat itu lebih dekat untuk diamalkan dan lebih aman hati, sekaligus lebih bertanggungjawab ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita juga sudah bahas perkara-perkara yang menyebabkan boleh tidak diqadha, yaitu ketika seorang perempuan haid, nifas, itu tidak ada qadha salat. Yang ada cuma qadha puasa. Sedangkan laki-laki kalau haid dan nifas juga tidak ada qadha. Jadi kalau kita ada haid dan nifas tidak perlu qadha. Kalau ada. Kalau tidak ada, maka amalan laki-laki yang menyebabkan tidak ada qadha salat apabila dia gila. Itu pun gilanya bukan gila dengan perbuatan haram. Kalau gila dengan perbuatan haram lalu sembuh, maka ketika sembuh dia wajib mengqadha salatnya selama gila. Contoh, dia gila karena ganja, sabu-sabu, hilang akal 3 tahun, baru sembuh. Setelah sembuh, wajib mengqadha salat selama gilanya. Berbeda dengan gila normal, tidak ada qadha salat untuknya. Begitu pula orang kafir
masuk Islam tidak ada qadha yang dihitung dari masa balignya di masa kekafiran, kecuali murtad. Kalau murtad dia pernah Islam, lalu murtad 5 tahun masuk lagi ke Islam, maka dia wajib qadha salatnya selama 5 tahun di dalam kemurtadannya. Begitu pandangan jumhur ulama. Baik, kita sambung. Itu tadi sekedar pengingat ulang apa yang kita pelajari di minggu yang lalu. Jadi semakin sering diulang, semakin teringat tentang urusan hukum-hukum Allah ini. Kita sambung untuk menyempurnakan pembahasan kita seputar masalah qadha salat. Berikutnya, bagaimana cara mengqadha salat. Wa qala asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah. Sepakat mazhab Syafi'i dan Hambali menyebutkan yanzuru li makanil qadha wa waqtul qadha. Jadi cara mengqadha salat itu melihat tempat dan waktu. Fayuqdha al-musafir fayaqdi al-musafir as-salata ar-ruba'iyyah rak'atain sawa'un fatathu fi as-safar am fil hadar. Kalau seseorang sedang melakukan safar atau musafir, lalu dia ingin mengqadha salat, maka salat yang 4-4 diqadha menjadi 2 rakaat. Sawa'un fatathu fi as-safar am fil hadar. Baik salat itu dia tinggalkan dulu dalam keadaan bukan musafir atau sedang musafir. Jadi kita pernah tinggalkan salat, bukan dalam keadaan musafir waktu kita tinggalkan itu. Namun hari ini kita mau mengqadha salat ketika sedang safar. Jadi kita dalam perjalanan dari sini ke Banda Aceh, singgah di satu masjid untuk salat duhur. Lalu kita teringat untuk mengambil salat qadha. Nah, dalam pandangan Syafi'i dan Hambali, maka salat yang dia lakukan layaknya seperti dia seorang musafir yang mengambil qasar. Jadi walaupun dulu tinggalnya duhur 4, asar 4, tapi ketika dia mau ambil posisi dia sedang musafir, maka dia mengqadha seperti seorang musafir, yaitu yang 4-4 menjadi 2 rakaat. Jadi salat duhur qadhaan 2 rakaat, salat asar qadhaan 2 rakaat. Itu kalau dilakukan ketika posisi sedang menjadi musafir. Baik. Fa in kana fil hadar, tapi kalau dia bukan musafir, fayaqdi ar-ruba'iyyah arba'an. Tetap yang 4 diqadha menjadi 4. Enggak boleh diringkas. Wa in fatathu fi safar, walaupun salat itu dulu yang dia tinggalkan ketika dia musafir. Jadi pernah kita melakukan perjalanan dulu enggak salat. Padahal kan orang yang sedang safar itu kan pilihannya qasar. Kalau menemui kesulitan baru jamak. Kesulitannya semakin tinggi baru boleh alternatif ketiga jamak qasar. Kan begitu. Jadi salat yang diutamakan dalam perjalanan adalah qasar. Turun di waktu duhur, salat 2 rakaat duhur, nanti turun lagi di waktu asar, salat 2 rakaat asar. Salat keringanan untuk musafir itu qasar. Kecuali ada kesulitan, takut hujan lebat enggak bisa berhenti lagi nanti, atau naik mobil orang enggak bisa berhenti, takut supir enggak mau berhenti waktu salat asar. Nah, di situ ambil jamak.
Jangan dikasar. Duhur 4, asar 4. Rupanya kesulitannya lebih tinggi lagi. Supir cuma memberi waktu sebentar. Di situ solat, di situ makan. Kalau kita solat, enggak sempat makan. Kalau makan, enggak sempat solat. Akhirnya enggak solat, enggak makan. Kalau kesulitannya lebih tinggi, di situ kita ambil jamak qasar. Selama ini kan orang enggak begitu. Orang asal turun pakai mobil pribadi, duduk lama-lama di masjid. Asal turun selalu ngambil jamak qasar. Padahal yang diajarkan salat qasar untuk perjalanan, menemui kesulitan silakan jamak. Menemui kesulitan lebih tinggi silakan jamak qasar. Jadi bukan suka-suka juga. Ni asal turun dah jamak qasar bah. Asal turun jamak qasar. Nah, di sini mau dikasih tahu apa? Dulu dalam perjalanan pernah kita enggak solat. Sekarang kita ingin qadha solat yang dulu kita tinggalkan dalam perjalanan itu. Dalam pandangan Syafi'i dan Hambali, walaupun dulu yang kita tinggalkan itu solat qasar. Kan musafir berhak mengqasar solat. Jadi kita tinggalkan waktu safar, berarti 2 rakaat duhur kita tinggalkan, bukan 4. Namun karena kita ingin mengqadha bukan posisi sedang musafir, maka tetap yang 2 rakaat itu menjadi sempurna kembali 4. Karena kita mengqadhanya bukan posisi sedang musafir. Nah, jadi cara mengqadha melihat kapan kita qadha. Kalau kita mengqadha sedang safar, yang salat 4 pun bisa menjadi 2 walaupun qadha. Kalau kita mengqadha sedang dalam keadaan bukan musafir, maka yang 2 rakaat kita tinggalkan dalam safar pun disuruh qadha dengan cara sempurna, yaitu 4 rakaat. Jadi yang dilihat adalah kapan melakukan salat tersebut. Nah, ini kalau cara mengqadha salat dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali. Nah, kalau Hanafi dan Maliki kebalikannya. Jadi kalau solat dalam safar, tinggal lakukan seperti kapan tinggal solat. Jadi walaupun dalam safar, dulu tinggalnya bukan sedang musafir 4 rakaat. Walaupun sedang safar, tetap harus 4 rakaat. Itu dalam pandangan Hanafi dan Maliki. Baik. Nah, itu dulu yang perlu kita fahami Bapak. Jadi kalau dalam pandangan Syafi'i dan Hambali, kapan kita lakukan salat qadha, di situ berlakunya hukum. Kita sedang melakukan musafir, maka boleh mengqasar salat qadha. Salat qadha yang 4 pun diqasar. Kalau kita melakukannya dalam keadaan bukan musafir, salat yang qasar dalam musafir dulu kita tinggalkan, itu tetap harus melakukannya 4 rakaat. Tidak boleh mengqadha dengan 2 rakaat. Nah, begitu Bapak. Itu yang dulu yang perlu kita fahami. Baik, berikutnya. Wa yusarru wa yujharu fi shalat bihasbil waqt. Nah, lalu berikutnya. Apakah salat itu waktu kita qadha, kita besarkan suara atau kita kecilkan suara? Masih dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali menyebutkan tergantung waktu kita melakukan qadha. Sir dan jahar tergantung waktu kita melakukan qadha. Fa in shalla fi an-nahar min tulu'i asy-syamsi ila ghurubiha usirra. Kalau kita mengqadha salat di waktu antara terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, maka semua salat disirkan, dikecilkan suaranya. Wa in shalla fil lail min mughibis syam ila tulu'iha juhira. Tapi kalau dia melakukan salat mulai dari terbenam matahari sampai sebelum terbit matahari, maka semua salat itu dijaharkan suaranya. Nah, ini diperkuat dalam mazhab Syafi'i.
Jadi begini, kita mau ngambil salat duhur yang kita tinggalkan dulu, tapi kita melakukannya setelah salat isya, maka salat duhur itu pun dijaharkan suaranya. Jadi yang dilihat adalah kapan kita melakukan. Jadi kita melakukannya di waktu-waktu jahar. Waktu jahar itu kan malam, jahar. Maghrib, isya, subuh. Ini kan waktu jahar suara. Sekarang kita mau qadha duhur yang kita tinggalkan setelah salat isya. Yang dilihat kapan waktu kita lakukan. Bukan dilihat salat apa yang sedang kita qadha. Maka dalam pandangan Syafi'i disebutkan bahawa salat duhur, salat asar kalau diqadha di waktu salat jahar, di waktu-waktu jahar, jahar itu besar suara, maka tetap dibesarkan suaranya. Apakah harus berjamaah? Tidak. Salat sendiri pun kita disuruh besarkan suara. Ini bapak salat sendiri di rumah, salatnya salat duhur. Mohon maaf, salatnya salat maghrib contoh. Enggak berjamaah. Bolehkah kita kecilkan suara? Boleh. Bagaimana dengan membesarkan suara? Itu pun disuruh menjadi pilihan. Jadi walaupun salat sendiri, karena kita lakukan salat maghrib, membesarkan suara pun disunnahkan. Selama tidak mengganggu kanan, kiri. Jadi kalau ada isteri kita sedang salat, anak kita sedang salat, selama enggak terganggu, kita sedang salat sendiri maghrib, tetap disunnahkan besar suara. Namun kalau pilih mengecilkan suara karena bukan berjamaah, juga boleh. Jadi jangan sampai ada anggapan, kalau salat sendiri enggak boleh besarkan suara, tidak. Salat sendiri pun kalau waktunya salat jahar, itu disunnahkan besar suara. Namun ada pilihan, kalau mau mengecilkan boleh. Kalau jamaah enggak ada pilihan, imam enggak boleh kecilkan suara. Harus besarkan suara. Jadi dalam mazhab Syafi'i ingin dikatakan, yang kita ingin qadha salat duhur bukan dilihat salat apa yang sedang kita qadha. Kapan kita mengqadhanya? Kalau mengqadhanya di waktu malam, maka yang salat duhur itu pun dibesarkan suara walaupun sedang salat sendiri. Nah, bagaimana kalau salat berjamaah? Maka salat berjamaah lebih utama untuk membesarkan suara. Namun kebalikannya, kita mau qadha salat isya, tapi kita lakukan di waktu duhur. Berarti bagaimana nih? Tetap dikecilkan suaranya, walaupun niat kita mengqadha salat isya, karena kita melakukannya di waktu sir, di waktu kecil-kecil suara. Duhur, asar itu kan waktu kecil suara. Begitu dalam pandangan Syafi'i. Berikutnya, disunnahkan mengqadha salat dengan keadaan berjamaah kalau sama-sama tertinggal, seperti kama fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Khandaq, seperti perbuatan Nabi di perang Khandaq. Kan pernah kita minggu lalu sudah bacakan salah satu dalil bahawa Nabi pernah mengqadha salat ketika perang Khandaq. Rasulullah tertinggal salat duhur, asar, maghrib, baru bisa salat di waktu isya. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah suruh semua sahabat berwudu, lalu disuruh Bilal untuk iqamah. Ketika selesai iqamah, beliau mengimami salat qadha berjamaah. Jadi diqadha dulu yang duhur. Setelah itu iqamah lagi diqadha yang asar. Iqamah lagi diqadha yang maghrib. Iqamah lagi baru baru melakukan salat isya pada waktunya. Jadi duluan diqadha baru beliau melakukan salat isya. Jadi salat qadha berjamaah itu sunnah kalau sama-sama meninggalkannya. Baik, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bolehkah mengqadha salat sunnah? Rasulullah pernah melakukannya berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah. Pernah
pada suatu malam, kata Abu Hurairah, kami bersama Rasulullah tertidur dalam sebuah perjalanan menuju pulang dari medan perang. Falam nastayqid hatta tala'at asy-syam. Tidak ada satu pun yang bangun di antara kami untuk salat subuh. Tertidur semuanya sampai terbitnya matahari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah ketika terbangun berkata, "Liya'khuza kullu rajulin minkum bi ra'si rahilati." Kata Rasulullah, segera semua kalian pegang kenderaan masing-masing, maksudnya tunggangan masing-masing pegang. Kita pindah dari tempat ini. Fa inna hadza manzilun hadara fihi syaitan. Karena tempat ini hadir syaitan bersama kita. Maksudnya syaitan telah menidurkan kita, telah membuat kita tertidur, enggak sempat solat subuh. Qala fa fa'alna. Lalu kami semua bangun, pegang tunggangan masing-masing, pindah dari tempat itu. Summa da'a bil ma' fatawadda. Lalu Rasulullah meminta air untuk berwudu. Lalu kemudian kami semua berwudu. Summa sajada sajadatain. Lalu Rasulullah salat dulu 2 rakaat. Yaitu salat apa? Qabliyah subuh yang tertinggal. Padahal ini sudah keluar dari waktu subuh ni. Tapi tetap beliau mengqadha salat fajar, qabliyah subuh lebih dahulu. Jadi bukan langsung salat subuh, beliau salat dulu padahal sudah keluar waktunya. Summa uqimat as-salah. Lalu didirikanlah salat fardu. Jadi boleh mengqadha salat sunnah, terutama salat sunnah fajar. Jadi yang pernah dilakukan Rasulullah, salat sunnah fajar itu diqadha. Kenapa? Saking besarnya pahala salat sunnah qabliyah subuh. Aisyah mengatakan bahawa Rasulullah mengatakan salat sunnah qabliyah subuh itu pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih besar daripada dunia dan isinya. Jadi kebaikan seluruh dunia di waktu subuh itu dikumpulkan Allah, dicatat di atas amal orang yang melakukan salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat. Maka Bapak Ibu, jangan tinggalkan salat sunnah qabliyah subuh. Salat sunnah qabliyah lain lakukan juga. Jadi jangan gara-gara ini, oh menan Ustaz, besok dia lakukan cuma qabliyah subuh saja. Duhur enggak ada, asar enggak ada. Asar ada qabliyahnya, ba'diyahnya yang tidak ada. Nah, subuh juga begitu, ba'diyahnya tidak ada. Maghrib ada qabliyah, ada ba'diyah. Isya dua-duanya muakkad, qabliyah, ba'diyah. Jadi mohon maaf, ba'diyah yang muakkad, qabliyah ghair muakkad. Itu semua kalau kita lakukan istiqamah sehari semalam 12 rakaat yang muakkad. Muakkad itu yang dikuatkan. Seperti misal qabliyah qabla al-maghrib itu ghair muakkad, tidak dikuatkan. Boleh tinggalkan, boleh lakukan. Yang lakukan dapat pahala. Tapi ba'diyah maghrib muakkad. Qabliyah subuh muakkad. Sebelum duhur, ba'diyahnya juga muakkad. Qabliyah, ba'diyah muakkad. Seluruhnya ada 12 rakaat. Yang melakukannya istiqamah sepanjang hidup, dijamin. Buniyat lahu baitun fil jannah. Dibangunkan rumah untuknya di dalam surga. Itu hanya gara-gara jaga qabliyah dan ba'diyah. Kenapa besar sekali pahalanya? Karena susah melakukannya. Memang terdengar enak kan? Terdengar, oh menan. Masa gara-gara qabliyah sama ba'diyah masuk surga, dapat rumah di surga? Betul. Dengar enak, teorinya enak. Lakukan, paling sanggup 2 hari, 3 hari. Habis itu dah macam-macam. Tak sempat, sakit perut. Kemudian macam-macam, tertidur. Tak sanggup. Istiqamah itu yang berat sekali. Makanya, perbuatan yang berat-berat, semakin berat, semakin besar pahala. Dijamin dapat rumah di surga yang jaga 12 rakaat. Dijamin. Bagi makanya bapak-bapak yang sudah pensiun, ini kan amalan-amalan orang pensiun ni sebenarnya. Yang hana boleh, tinggal panen-panen kebun sawit nanti sebulan-sebulan sekali. Ini amalan orang pensiun ini sebenarnya. Jadi perbanyaklah untuk masuk surga, Pak.
perkuat saja, perkuat, jaga setiap hari qabliyah, ba'diyah. Tinggal pelajari saja di internet sedikit mana muakkad, mana ghair muakkad. Jaga, insya-Allah surga. Seumur hidup jaga. Jadi Rasulullah pernah mengqadha subuh karena di antara semua qabliyah dan ba'diyah yang paling besar pahalanya subuh. Ada yang mengatakan itu qabliyah subuh itu sebelum azan atau setelah azan? Setelah azan. Sebelum azan tidak disebut dengan qabliyah subuh dan itu bukan salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar itulah qabliyah subuh. Jadi bukan sebelum azan. Itu belum masuk waktu subuh. Baik. Jadi boleh mengqadha salat qabliyah subuh, namun lakukan qabliyah dulu baru subuh. Oh, rupanya kita datang udah terlambat. Orang sudah biasanya ada qabliyah subuh. Rupanya hari itu pas datang terlambat, terbangun dekat-dekat qamat. Sudah kita wudu, iqamah di masjid. Kita datang ke masjid dalam keadaan sudah salat, sudah takbiratul ihram. Kan enggak sempat melakukan qabliyah. Bolehkah mengqadhanya setelah salat subuh? Juga boleh. Khusus fajar, salat sunnah fajar juga boleh mengqadha setelah, dan itu pernah juga dilakukan oleh Rasulullah. Jadi boleh mengqadha salat sunnah. Baik, berikutnya sedikit lagi, 7 menit lagi baru kita bertanya jawab. 7 atau 10 menit lagi. Pengetahuan berikutnya tentang qadha. Al-qadha 'ala al-fawr. Qadha itu disuruh segera. Wa yajibu ay yakuna al-qadha fawran bi ittifaqil fuqaha. Sawa'un fatat as-salah bi uzrin an bi ghairi uzrin. Ini penting, Pak. Jadi qadha salat itu disuruh segera. Baik salat itu tertinggal dengan sengaja atau tidak sengaja. Yang tidak sengaja contohnya apa? Terbangun salat subuh dengan matahari. Tertinggal. Pas terbangun, langsung wudu, salat segera. Jangan tunda sampai waktu zuhur. Segera. Pas bangun langsung wudu, segera salat subuh. Tapi niatnya sudah qadha'an. Ingat definisi kembali, yang namanya qadha', salat dilakukan di luar waktunya. Itu qadha' namanya. Jadi bukan adaan lagi, itu sudah qadha'an. Jadi waktu niat waktu salat subuh, usalli fardhu subhi, raka'ataini qadha'an, bukan adaan lagi, qadha'an lillahi ta'ala. Itu kalau tertinggal tidak sengaja, disuruh qadha segera. Jangan selingi dulu dengan mandi, kecuali mandi wajib. Karena enggak boleh salat tanpa mandi wajib. Karena yang banyak tertinggal subuh gara-gara mandi wajib. Itu contoh barang. Jadi enggak usah mandi dulu, langsung wudu, salat subuh dulu, nanti mandi. Jangan selingi dulu dengan makan minum, segera alal faur. Begitu juga dengan yang sengaja. Contoh seperti kita bilang, kita SMP pernah tinggal salat. SMA pernah tinggal salat. Sekarang kita reman sedikit udah taubat. Dulu masya-Allah batat-batat dulu Pak, banyak yang tinggal salat. Ini enggak boleh ditunda. Sampai bertahun-tahun enggak ada rencana diqadha. Artinya selama tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan, itu utamakan untuk mengqadha salat. Jadi apakah harus habis segera dalam satu? Tidak. Maksudnya begini. Kita jangan sampai menunda-nunda qadha padahal kita punya waktu kosong untuk melakukannya. Itu yang dimaksud. Malam habis Isya kita banyak waktu. Kita bisa ambil mungkin salat Isya sekali di masa lalu, atau kita ambil salat subuh, salat zuhur, salat asar, maghrib, Isya, betul. Tapi enggak kita ambil, bertahun-tahun enggak diambil. Ini kalau meninggal ini dianggap belum melakukan salat yang pernah kita tinggalkan. Berarti enggak tanggung jawab terhadap apa yang Allah perintah. Jadi bukan bermakna segera itu sampai meninggalkan perbuatan sunnah, tidak. Walaupun mungkin pernah terdengar kalimat enggak boleh salat sunnah sebelum qadha yang wajib. Itu kalau waktunya sempit. Maksud waktu sempit begini, pas kita bangun sudah hampir habis waktu zuhur. Kita bangun enggak sempat, kita tidur sebelum zuhur. Terbangun
sebelum asar. Ya. Enggak usah lagi ambil qabliyah. Segera kejar. Atau jangan sampai kita mendahulukan yang tidak wajib dengan yang wajib. Itu kalau waktu sempit. Tapi kalau waktu panjang, ini kita anggap ini kita sudah tertinggal dari SMP dan SMA. Ini waktu kita panjang. Maksud segera, jangan sampai ditunda-tunda. Jadi lakukan, Pak. Kalau yakin memang dulu tertinggal solat, kecuali misal kita dari tamat SD dimasukin pesantren, itu rata-rata selamat, Pak. Walaupun ada yang batat-batat, tetapi paling kurang selamat. Dipukul sana, dikejar sana, disuruh solat berjamaah, diwajibkan. Tapi yang tidak masuk pesantren, kalau orang tuanya saleh, selamat. Kalau orang tuanya tidak saleh, bertahun-tahun enggak salat. Sekarang sudah taubat. Bolehkah taubat begitu saja, tinggalkan? Enggak boleh dalam pandangan 4 mazhab. Harus ambil. Nah, keambilnya kapan? Jangan menunda yang menyebabkan kita seakan-akan meremehkan urusan itu. Jadi ini waktu segera sebelum datangnya kematian untuk mengqadha salat tadi. Baik, nanti sebentar lagi akan terkabarkan bagaimana masalah tata cara waktu untuk melakukannya. Nah, berikutnya, apakah wajib tertib? Misal waktu ngambil tadi harus subuh dulu, lalu asar, lalu duhur, lalu asar. Nah, menurut jumhur ulama, wajib tertib, yajibu tertib qada al-fawaid indal jumhur. Wahuwa sunnah inda syafi'iyah. Jumhur ulama selain mazhab syafi'i mengatakan wajib tertib. Jadi kalau mau melakukannya tertib. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ambilnya. Besok lakukan lagi. Untuk hari kedua. Subuh, duhur, asar. Tapi mazhab syafi'i menyebutnya hanya sunnah untuk tertib. Berarti bukan wajib. Maksudnya, tidak tertib pun tidak masalah. Tetapi yang lebih disukai melakukannya dengan cara tertib. Sesuai dengan ini kita tinggal solat dalam keadaan dulu 3 tahun kita enggak solat misalnya. Nah, itu waktu mengambilnya disunnahkan untuk melakukannya dengan tertib. Jadi tertib untuk hari ini kita ambil dulu subuh, lalu naik lagi duhur. Atau mau ngambil setelah solat subuh, ambil subuh qadaan sekali. Ambil solat duhur, ambil duhur qadaan sekali. Setelah solat asar lagi sekali lagi untuk qadaan. Terus kita lakukan sampai 3 tahun, seyakinnya. Nah, berikutnya, bagaimana kalau sudah tidak tahu lagi berapa jumlah rakaat, berapa jumlah waktu solat yang sudah kita tinggalkan. Ini sudah kita jawab pertanyaan dari Pak Rahman di minggu yang lalu. Jumhur ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, jadi selain Hanafi mengatakan yajibu alaihi ayyaqdiya hatta yatayaqqan bara'atu zimmatihi minal furud. Pertama sekali pastikan dulu dengan sebuah keyakinan berapa lama kita sudah meninggalkan salat. Jadi keyakinan itu yang bermain. Walaupun kita enggak tahu lagi berapa sedetilnya berapa kita enggak tahu lagi. Tapi kita pikir-pikir sepertinya 3 tahun kita enggak solat. Nah, asal sudah yakin 3 tahun enggak solat, mungkin SMP ada setahun, SMA sambung 2 tahun. Kita taubatnya dulu, kita pikir kita taubatnya kelas 3 SMA. Berarti 3 tahun kita enggak solat. Nah, setelah yakin begitu, baru kita mulai mengqadhanya sesuai dengan keyakinan itu. Walaupun tidak terlalu tepat. Enggak terlalu tepat seperti yang kita yakinkan. Jadi yang namanya yakin itu lebih, bukan kurang. Jadi jangan sampai kita yakin tapi kurang. Ini kita misal, saya dulu meninggalkan salat 2 tahun atau 3 tahun ya. Kita udah cenderung ke 3 tahun, tapi kita yakinkan 2 tahun aja lah. Nah, itu enggak boleh. Berarti kita ingin meringankan urusan. Yang namanya yakin lebih. Kalau sudah lebih, insya Allah selamat. Karena lebih yang kita lakukan daripada yang kita tinggalkan. Baik. Jadi waktu kita melakukannya
itu wala yalzimu ta'yin az-zaman bal yakfi ta'yin al-manwi kadzuhri aw al-'asr masalan. Jadi waktu kita melakukan salat zuhur misal qada, itu enggak perlu meniatkan ini qada di yang untuk tahun 2000 misal. Enggak perlu, cukup hanya meniatkan zuhur atau asar. Qadaan, enggak perlu meniatkan nyo yang lehu tahun 2000 apa? Ya Allah ni yang 2000 ni, yang tahun 2000 ya Allah. Yang tahun 2021 nanti ya Allah. Enggak perlu meniatkan zaman. Cukup meniatkan qadaan. Sengaja aku salat zuhur qadaan, begitu. Tidak perlu diniatkan yang mana ni, zuhur yang mana ni, enggak perlu. Asal sudah yakin 3 tahun selesai, sudah cukup. Enggak boleh juga qada seumur hidup. Kita masa tinggal salat 3 tahun. Tapi karena kita terlalu bersemangat, kita qadanya seumur hidup. Sampai 50 tahun dah qada jauh-jauh, enggak boleh. Itu berlebih-lebihan, melewati dengan keyakinan juga enggak boleh. Itu sudah menambah-nambahi. Nah, berikutnya, bagaimana hukumnya mengqadha di waktu terlarang? Nah, jadi dalam hukum syariat itu kan ada 3 waktu terlarang. Yaitu ketika matahari sedang terbit, sedang naik. Dari mulai terbit sampai sepenggalah itu 15 menit, 20 menit itu waktu terlarang untuk salat. Kemudian waktu sedang tergelincir dari matahari dari atas kepala menuju ke salat zuhur sekitar 20 rakaat itu 20 menit itu waktu terlarang. Terlarang salat, terlarang menguburkan jenazah. Kemudian terbenam matahari 20 menit sebelum salat maghrib itu waktu terbenam. Itu terlarang untuk salat. Kecuali salat-salat yang ada sebab. Yang ada sebab. Contoh masuk masjid, muncul salat tahiyatul masjid gara-gara masuk masjid, itu tidak mengapa. Salat sunnah wuduk gara-gara wuduk, itu tidak mengapa. Salat gerhana matahari gara-gara terjadi gerhana, pas kena waktu terlarang, tidak mengapa. Jadi yang ada sebab tidak mengapa. Nah, sekarang masalahnya salat qadha, boleh enggak di waktu terlarang? Nah, baik. Wa qala al-Malikiyah wasy-Syafi'iyah wal Hanabilah. Berkata jumhur ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Yajuzul qadha al-fara'id al-fa'ita fi jami' awqatin nahi wa ghairihi. Dibolehkan untuk melakukan salat qadha di seluruh waktu walaupun waktu itu waktu terlarang. Sebenarnya kan Pak, setelah salat subuh kan enggak ada salat. Enggak ada lagi salat tu. Habis salat subuh enggak boleh ada lagi salat sampai keluar matahari masuk waktu duha pertama. Itulah dari 20 menit tu. 20 menit ke depan tu dari waktu terbit matahari. Itu enggak boleh salat. Nanti waktu duha pertama baru ada salat lagi. Kalau kita mengikuti paket salat subuh berjamaah, kemudian mengaji, berzikir, itu nanti awal salat duha itu salat yang disebut dengan salat isyraq, penutup paket subuh. Tapi itu berlaku hanya yang mengambil paket subuh. Salat subuh berjamaah enggak berlaku. Kalau enggak salat subuh berjamaah, tidur, nonton, kemudian pas sudah masuk keluar matahari kita salat isyraq, enggak ada itu. Enggak berlaku. Itu khusus yang paket subuh. Pahalanya dapat pahala haji dan umrah. Tammah kata Rasulullah. Sempurna. Jadi Bapak habis pengajian salat subuh, pengajian terus dengar, itu termasuk zikir, mengingat-ingat Allah dengan cara tausiah. Pas waktu salat subuh, selesai pengajian, salat isyraq 2 rakaat, itu dapat pahala haji dan umrah dengan derajat hadis yang hasan. Ini juga amalan untuk orang pensiun. Karena orang kalau belum pensiun, itu jam 7 jam setengah 7 dah harus pulang. Payah gua, harus mandi, harus segera menuju ke kantor, jam 7 fingerprint. Nah, model-model begitu. Tapi orang pensiun, banyak sekali jalan menuju surga. Maka yang pensiun-pensiun ni, rebut Pak pahala-pahala itu. Itu apa pulang cepat kali dari masjid? Duduk saja dengar tausiah, kemudian mengaji, tunggu jam 7 kurang 20 menit kalau sekarang, atau jam 7 kurang 15 kalau sekarang, baru berhenti salat isyraq 2 rakaat. Nah, jadi menurut jumhur ulama
tidak mengapa mengqadha salat walaupun dilakukan di waktu-waktu terlarang. Dan ini berdasarkan hadis dari riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan banyak sahabat. Dan juga berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakaraha. Barang siapa yang tertidur lalu kemudian terbangun di waktu haram, bahkan di waktu haram, segera salat. Jadi Nabi pun mengatakan boleh lakukan di waktu terbangun. Baik terbangunnya di waktu sedang naik matahari, tetap segera lakukan qadha salat subuh tadi. Nah, jadi kesimpulannya adalah dibolehkan mengqadha salat di semua waktu. Walaupun waktu itu waktu terlarang. Kemudian karena sudah bunyi azan, kita cukupkan. InsyaAllah yang hadir Allah telah catatkan pahala dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.